Bang Adian Napitupulu merasa sedih dan juga bingung terkait dengan sikap publik yang ingin menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bahkan ingin menyembelih bantengnya, seolah mengatakan bahwa publik lupa terkait dengan catatan sejarah yang ditoreh oleh PDIP sebagai partai yang konsisten dalam rangka memperjuangkan transisi era Orde Baru ke era reformasi. Dan karena itu di hadapan para loyalisnya, ia mengumandangkan semangat perjuangan untuk melawan mereka-mereka yang tidak menyukai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kemenangan, ya. Jadi ingin menjawab kemenangan itu di pilkada. Kira-kira itu apakah impian di siang hari bolong atau bagaimana? Kita bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita kembali di channel Bukan Partai Politik, channel yang nantinya akan kita rancang untuk menghadirkan salah satu rumah website kita, yaitu website Bukan Partai Politik, tempat di mana teman-teman akan bisa menulis, ya, dan saya sendiri akan menyampaikan pikiran-pikiran dalam tulisan di website itu maksudnya. Baik, siap-siap teman-teman, nanti kita akan sampaikan kalau sudah siap semua. Kita mau bicara soal, ya, persoalan Bang Adian ini yang merasa heran tadi. Karena sekarang kalau teman-teman lihat di beberapa konten media sosial yang lain, ada kaos yang menyerupai gambar banteng yang sedang mengejek, ya, untuk mengatakan bahwa sedang menangis, mengatakan bahwa perjuangan itu memang menyakitkan, perjuangan itu memang menyedihkan, ya. Nah, sayangnya sesuatu yang ingin saya hadirkan pada konteks ini adalah bagaimana ketika Bang Adian dan mungkin tentu elit-elit yang lain merasa heran, ya. Saya kira sebenarnya tidak perlu merasa heran karena ada faktor penjelasnya, ya. Jadi sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita kan butuh penjelasan, dan penjelasannya kan sederhana gitu. Sebenarnya di mana, ya, kebencian, ya, atau ketidaksukaan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh sebagian pihak atau beberapa pihak yang tentu suaranya sangat signifikan dalam konteks menentukan kemenangan dalam sebuah event kontestasi kekuasaan, ya, itu mau kita jelaskan seperti ini, bahwa, ya, kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah karena keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini partai yang kemudian hadir, ya, di hadapan publik dengan pendekatan yang marah, ya, bukan marah pada kekuasaan yang zolim, tetapi marah, ya, kepada kekuasaan yang sebenarnya sedang disukai, sedang disenangi oleh pemilik daulat rakyat, ya, daulat rakyat ini, ya, artinya masih digandrungi oleh rakyat yang merasa menerima sesuatu yang baik dari kepemimpinannya Pak Jokowi. Nah, sehingga ketika orang yang baik itu yang, ya, dipersepsi secara negatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pengkhianat, sebagai orang yang membakar partai, sebagai orang yang haus, ambisius dalam kekuasaan dan sebagainya, sehingga sontak mereka yang menerima kebaikan dari Pak Jokowi itu kemudian mengambil posisi berbaris bersama dengan Pak Jokowi dan kemudian menegur, ya, konteks katakanlah apa yang disampaikan, diujarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi sebenarnya faktor penjelasnya itu nggak susah untuk dipahami, ya. Nah, kemudian yang juga menjadi blunder bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah performa di hadapan publik yang pendekatannya jauh dari, ya, sistem nilai atau falsafah hidup orang Indonesia yang tentu suka dengan kesantunan, kesopanan, ya, dan ketenangan, ya. Ini di sini yang kemudian abai diperhatikan oleh para elit-elit partai. Nah, kita tahu bahwa secerdas apapun seseorang, sehebat apapun orang, kalau dia orang-orang yang mengedepankan emosional, maka orang itu sengkot tidak menarik lagi, ya. Anda bertemu dengan siapapun, seganteng apapun, secantik apapun seseorang, kalau dia adalah seorang yang tukang marah, yang mukanya selalu asem begitu, ya, itu akan sulit untuk memenangkan hati, memenangkan perasaan. Karena sekali lagi, memenangkan kontestasi pilkada
pilpres ya itu adalah memenangkan hati rakyat. Memenangkan hati rakyat itu tentu tidak bisa dengan marah-marah, tentu tidak bisa dengan menghujat, menghina orang, merendahkan orang, karena itu semua akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi kalau Bang Adian bingung, sebenarnya tidak harus bingung, dan kemudian mengikrarkan untuk melawan ya sindiran-sindiran itu, ya niatan-niat itu dengan kemenangan. Nah di sini kelirunya lagi Bang Adian, karena sekali lagi ya, tidak mungkin bisa menang tanpa dukungan rakyat. Tidak mungkin bisa menang tanpa dukungan mayoritas suara publik. Karena itu, sekali lagi, publik yang akan menentukan apakah bisa memberikan tiket kemenangan bagi partai tertentu atau bagi calon tertentu. Nah, bagian terakhir yang ingin saya jelaskan terkait dengan sisi apa yang disebut dengan buku hitam. Nah, ini juga menentukan Bang Adian ya. Buku hitam ya, catatan hitam ya, bukan catatan hitam partai, tapi buku hitam terkait dengan strategi pemenangan di pilkada ini sudah jatuh di tangan KPK yang oleh beberapa oknum-oknum atau elit-elit partai tertentu mengatakan bahwa itu adalah kejatuhan ya Partai Demokrasi Indonesia. Karena apa? Strategi pemenangan pilkadanya sudah diketahui seperti itu. Nah, saya kira saya tidak tertarik pada persoalan jatuhnya buku strategi kemenangan itu ya, karena saya kira Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya banyak cara untuk bisa memenangkan kontestasi. Tetapi di ujung, di end of this process before election ya, kita bicara tentang sebelum pemilihan pilkada ini, teman-teman, yang paling menarik di sini adalah bagaimana melihat kemungkinan kasus Harun Masiku ini menjadi sebuah kasus yang bisa kemudian menjadi peringatan lampu kuning bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diikat ya geraknya, kakinya untuk tidak bisa kemana-mana karena selalu punya potensi untuk diledakkan sehingga akan bisa mendatangkan sign quote di mana publik kemudian kehilangan rasa, kehilangan hati untuk memilih. Nah, kita tidak tahu bagaimana beyond ya atau behind ya di belakang dari kasus Harun Masiku, Mas Hasto dan juga asistennya apa ya, akhir dari cerita tentang Harun Masiku ini. Sebab ini akan menjadi sebuah ganjalan yang luar biasa besarnya dampaknya bagi ya kemenangan strategi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pilkada. Jadi saya kira Bang Adian Napitupulu mesti tidak usah susah-susah dan bingung-bingung untuk mencari faktor penjelas mengapa kemudian publik menyindir, publik ingin mengatakan sesuatu, menenggelamkanlah, menyembelih banteng semua. Itu semua karena merupakan ekspresi kemarahan publik terkait dengan perlakuan-perlakuan di hadapan publik dari atau kepada orang yang sebenarnya mereka cintai dan bukan mencintai secara kosong, tapi benar-benar dibuktikan dengan hasil survei tingkat kepuasan kinerja sekalipun di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia, bukan partai politik.